Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam materi perkuliahan hukum perbankan, yaitu terkait dengan perkembangan sejarah perbankan di Indonesia. Membicarakan suatu masalah hukum tidak akan terlepas dari perjalanan awal dan perkembangannya. Hal ini tidaklah mengherankan sebab dalam ilmu pengetahuan hukum kita mengenal adanya aliran sejarah. Inti pemikiran dari aliran tersebut yaitu bahwa hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Perkembangan sejarah perbankan. Agar kita mengetahui perkembangan dan sejarah perbankan ini memiliki manfaat yang sangat besar. Karena ada ajas mengatakan bahwa ajas dari segala keilmuan, bahwa untuk memperoleh pemahaman tentang sesuatu gejala tidak akan mungkin dengan tidak mengetahui hubungan-hubungannya. Melalui sejarah pula, kita mengenal keadaan-keadaan yang sangat berlainan dan yang biasa kita hadapi, dan dengan demikian kita bisa memahami bahwa yang kini ada bukanlah satu-satunya yang mungkin. Sejarah perkembangan di Indonesia. Perkembangan perbankan zaman penjajahan Belanda, perkembangan perbankan zaman penjajahan Jepang, perkembangan perbankan setelah Indonesia merdeka, perkembangan zaman awal kemerdekaan, perkembangan zaman awal pemerintahan Orde Lama, perkembangan pada zaman pemerintahan Orde Baru, perkembangan pada zaman Orde Republik. Jenis-jenis dan usaha bank. Mengenal adanya bank sentral atau Bank Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang perbankan. Yang kedua, bank umum. Kegiatan usahanya itu bisa bersifat konvensional atau juga bersifat syariah. Jasa lalu lintas pembayarannya pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan tahun 1998. Kita juga mengenal adanya bank perkreditan rakyat. Kegiatan usaha-usahanya bisa dilakukan secara konvensional atau juga bahkan bisa dilakukan secara prinsip syariah. Prinsip syariah itu tidak memberikan jalan dalam lalu lintas pembayaran. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perbankan tahun 1999. Ada bank umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Ini diatur di dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perbankan tahun 1990. Perbankan mengkhususkan diri melaksanakan kegiatan tertentu, semisal melakukan pembiayaan jangka panjang, mengembangkan koperasi, mengembangkan usaha golongan ekonomi lemah, mengembangkan ekspor non-migas, dan membangun perumahan. Kita mengenal tentang prinsip syariah, yaitu perjanjian berdasarkan hukum Islam, melakukan pembiayaan prinsip bagi hasil, melakukan pembiayaan penyertaan modal, melakukan jual beli barang dan memperoleh keuntungan, dan memberikan modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Ini diatur di dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Perbankan tahun 1190. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Ada bank umum. Ini merupakan milik negara, didirikan berdasarkan undang-undang. Ada juga bank umum swasta, harus dibuat berdasarkan izin pimpinan Bank Indonesia dan statusnya harus dalam bentuk badan hukum. Ini diatur di dalam pasal 16, pasal 21, dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Ada juga bank campuran, didirikan bersama atau oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan statusnya adalah badan hukum. Dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Ada juga bank milik pemerintahan daerah dikenal dengan Bank Pembangunan Daerah atau hubungan antara masyarakat, bank dan investor. Masyarakat karena berlebihan uang, maka melakukan tabungan kepada bank.
Bank di sini menyalurkan kredit kepada investor. Investor memberikan cicilan berupa bunga, dan bunga itu masuk ke bank dan disalurkan lagi kepada masyarakat melalui pinjaman. Usaha bank Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Usaha perbankan di Indonesia menurut aturan tersebut, yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat, ya, melakukan simpanan, membuat giro, membuat surat berharga dalam bentuk deposito berjangka, membuat surat berharga dalam bentuk sertifikat deposito tabungan, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, dan memberi, menjual, menjamin atas risiko untuk kepentingan dan atas perintah nasabah. Sehingga produk daripada usaha bank itu sendiri membuat wesel, kertas pembendaharaan negara, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, dan surat dagang yang berjangka. Bank Perkreditan Rakyat atau dikenal dengan BPR. Yang pertama adalah jenis kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam bentuk deposito berjangka, atau bahkan tabungan, memberikan kredit, pembiayaan nasabah bagi hasil, dan menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan bank lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan materi ini bermanfaat.